Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bunga Fitriati dari Psikologi F dengan NIM 2004011110298. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Pancasila, yakni tentang Imam Muslim yang bernama asli Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Khausas Al-Quraisy An-Naisaburi, lahir di Naisabur. Semenjak berusia anak-anak, Imam Muslim telah rajin menuntut ilmu didukung kecerdasan yang luar biasa, kekuatan ingatan dan kemampuan yang membaca dan ketekunan mengagumkan. Konon ketika beliau berusia 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Seperti halnya dengan Imam Al-Bukhari, Imam Muslim juga mengadakan pengembangan intelektual dari berbagai negeri seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir, Baghdad, dan beliau juga mengunjungi perpustakaan pengkajian hadis yang ada pada saat itu dan berguru kepada ulama-ulama yang ternama. Pengembaraan beliau dimulai dari Mekah tahun 220 Hijriah sekaligus menunaikan ibadah haji. Kemudian tahun berikutnya ia melakukan pengembaraan intelektualnya secara spesifik untuk kepentingan hadis. Sedang berikutnya sekitar 259 Hijriah beliau ke Baghdad. Saat itu usianya 53 tahun. Dalam pengembarannya itu beliau tidak mengenal usia, karena yang kita tahu bahwa 53 tahun itu usia cukup senja. Imam Muslim tercatat banyak mengunjungi ulama-ulama ternama, tentunya dalam rangka mencari hadis. Beliau berguru kepada Yahya bin Ishaq bin Rawawi Husaran dan Muhammad bin Muah dan Abu Khasyan Dirah. Yang ketiga, Ahmad bin Hambal bin Abdullah Maslamah di Irak, Sa'id bin Masyhur dan Abu Masyhur di Hijab dan lainnya. Tidak sedikit para ulama yang meriwayatkan hadis dari Imam Muslim, di antaranya Abu Hafiz Al-Razi dan lain sebagainya. Selain ulama-ulama tersebut, ada yang mencatat sebagai murid Imam Muslim, di antara lain Ahmad bin Al-Mubarak, Al-Mustafa, Abu Al-Bas, dan yang paling istimewa yakni Muhammad bin Abu Sufyan, dia ahli fikih, dan Zahid, dia ahli perawat di kitabnya. Karya besar Imam Muslim yang sangat monumental yaitu kitab Sahih Muslim. Adapun yang lainnya yaitu Al-Amla, Al-Aqran, dan lain sebagainya. Banyak ulama yang memandang Imam Muslim sebagai ulama hadis nomor 2 setelah Imam Al-Bukhari. Yakni tidak mengherankan bahwa Imam Muslim adalah murid dari Imam Al-Bukhari. Adapun yang lainnya kitabnya yaitu Al-Aqran dan lain sebagainya. Oke. Alkitab Al-Baghdadi mengatakan Muslim telah mengikuti jejak Al-Bukhari, memperhatikan ilmunya dan menempuh jalan yang dilaluinya. Pernyataan ini tidaklah berarti bahwa Imam Muslim hanyalah figur yang mampu bertaklid pada Al-Bukhari, sebab Imam Muslim mempunyai ciri dan pandangan yang khas, yaitu Imam Muslim banyak menerima pujian dan pengakuan dari para ulama hadis maupun ulama lainnya. Dengan munculnya berbagai komentar dari para ulama terhadap kepakaran Imam Muslim dalam disiplin ilmu hadis, ini cukup kiranya menjadi bukti bahwa beliau memang figur yang pantas mendapatkan sanjungan yang demikian. Dan tentunya setelah Imam Al-Bukhari, beliau mempunyai metode-metode sendiri dalam perumusan hadis. Oke, metode penyusunan hadis dari Imam Muslim yaitu menerapkan prinsip ilmu jarh dan tahdid, yaitu meyakini suatu ilmu yang digunakan untuk menilai catat atau tidaknya suatu hadis. Siksat at-tamul yaitu metode-metode penerimaan riwayat-riwayat hadis. Oke, spesifik kasih Sahih Muslim menegaskan syarat-syarat tertentu ditetapkan dalam kitab sahihnya, kendati demikian para ulama telah menggali dan mengkajinya. Dan ditetapkan Imam Muslim adalah beberapa syarat, yakni yang pertama, beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali dari para periwayat yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan kejujurannya. Kedua, beliau sama sekali tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis yang musnad yang lengkap dan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, Imam Muslim tidak meriwayatkan dalam hadis sahihnya, dalam kitab sahihnya. Sahih Muslim merupakan hasil dari sebuah kehidupan yang penuh, dan Imam Muslim menyanjung dalam kitab
Nasibur, apabila penduduk bumi ini menulis jadi selama 200 tahun, maka usaha mereka akan berputar-putar. Nah, adapun ketelitian kecermatan beliau terhadap hadis yang dituangkan dalam kitab Sahihnya disimak dalam penuturan. Aku tidak mencantumkan suatu hadis dalam kitab melainkan dengan alasan tertentu, dan aku juga tidak menyebutkan suatu hadis dalam kitab ini melainkan dengan alasan singkat beliau dalam meriwayatkan hadis, hingga akhirnya beliau wafat di kampung Nasr Abad atau luar Nasibur pada Senin 25 Rajab 261 Hijriah dan berusia 55 tahun.